Air mata duka terus mengalir menangisi kepergian Olga Syaputra. Mbak nyampe kapan, Mbak? Mbak dari mana, Mbak? Dari Lampung. Di pusara makam anaknya, kedua orang tua Olga tak kuasa menahan kesedihan. Tenang udah. Ya, ini pulang ya, ya pulang ya, Kak. Duka kehilangan Olga juga dirasakan Jeng Ana hingga Umi Zubaidah. Simak kisah selengkapnya di silet berikut ini. Selamat siang pemirsa, saya Dona Arsinta akan hadir ke hadapan Anda untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Sejak dimakamkan di TPU Malaka Jaya, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, makam almarhum Olga Syaputra terus didatangi masyarakat dari berbagai daerah. Banjir lautan manusia yang mengiringi kepergian Olga sejak kedatangan jenazah hingga proses pemakamannya Sabtu kemarin ternyata belum juga surut. Hari kedua pasca pemakamannya, banyak penggemar setia dari berbagai daerah terus berdatangan dan silih berganti memanjatkan doa di makam almarhum. Ayu Ting Ting yang tidak bisa hadir di proses pemakaman kemarin datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa. Begitu juga dengan Nagita Slavina yang turut mewakili Raffi Ahmad sang suami yang tidak bisa datang karena sedang berada di tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang berbakti sama orang tua, orang yang soleh, dermawan. Mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemarin mau ke sini, cuma lagi penuh kan, nggak bisa masuk. Nggak bisa. Antara juga Ya ngefan udah. sama Olga aja gitu Iya. kan. Apalagi ibu saya sangat ngefan banget sama Olga. Nanti kali insya Allah ada hari lain insya Allah. Sempat nyesel nggak sih nggak datang pas pemakaman Olga kemarin? Nyesel banget, nyesel banget. Mbak nyampe kapan, Mbak? Mbak dari mana, Mbak? Dari mana? Dari Lampung. Nyampe-nya kapan, Mbak? Pas Olga meninggal. Boleh masuk nggak, Mbak? Kemarin pagi. Boleh Katanya masuk. boleh, tapi habis Isya. Oh, udah dicoba. Iya, tadi udah ngomong, habis Isya. Berapa orang dari Lampung? Saya. Sendiri? Iya. Tangis keluarga kembali pecah saat mendatangi makam almarhum Olga. Billy begitu terpukul kehilangan kakak yang teramat dicintainya. Selain Billy yang begitu terpukul kehilangan kakak tercinta, kemarin di makam almarhum Olga Syaputra, kesedihan yang menyayat hati tergambar dari keluarga almarhum yang menengok makam almarhum Olga. Dengan memeluk nisan almarhum, ibunda dan nenek almarhum Olga tak bisa menahan air matanya. Nur Rohman, ayah almarhum, juga tak kuasa membendung air matanya saat mengucapkan permohonan maafnya kepada masyarakat yang ditemui di makam almarhum anaknya. Tenang udah. Ya, ini pulang ya, Kak. Ya pulang ya, Kak. Mama pulang, nenek pulang nggak? Nenek ini pulang nggak? Nenek Padang nggak? Yakin tuh. Oh iya, nenek sama nenek Padang juga ini enggak. Ibu semuanya. Ya banyak terima kasih ya. Yang udah doain Olga. Ya ikhlas. Doain ya. Iman Islamnya ya. Di lapangan kuburannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga Olga Syaputra
Saya ucapin pemar pennya Olga, baik Olga maupun Billy. Saya sebagai keluarga sangat terharu dan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mengikuti pengajian di rumah maupun di pemakaman. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Olga ini orang paling baik. Ya Allah ya Tuhan. Amin, amin, amin. Dia kalau bilang yang namanya suruh bantuan, selalu Bapak jangan lupa orang itu harus dibantu, ya Allah. Udah dikarvanin gitu mukanya ya, kelihatan gitu, terus aku nangis gitu. Dia duduk di palanya Olga tuh, si Billy duduk di situ. Terus aku nyamperin gitu, ya Bang Billy sabar ya gitu ya. Si Billy bilang ya Allah Kak, yoga udah nggak ada lagi Bang Bekti, katanya gitu. Ya udah nggak ada lagi ya, katanya. Iya dia udah tenang ya, sabar ya, aku bilang gitu. Ya aku lihat dia sangat terpukul sih, maksudnya ya kehilangan banget lah. Kepada Jupe, almarhum sempat mengutarakan keinginannya untuk segera menikah dan memiliki anak. Olga yang kini sudah pergi untuk selama-lamanya nyatanya masih menyimpan sebuah mimpi yang belum berhasil diwujudkannya. Kepada Jupe, salah satu sahabat terdekat, Olga pernah mengutarakan harapan dan keinginannya untuk bisa menikah dan memiliki keluarga. Jupe yang juga tak bisa menahan kesedihan saat mengikuti prosesi pemakaman almarhum mengaku masih memiliki hutang kepada almarhum yang belum terbayarkan. Iya, dia memang pengen punya keluarga ya. Terakhir juga aku lagi nggak punya duit, lagi bangkrut gitu ya, lagi bikin video klip. Ma tolong bantuin dong Ma, ditolongin sama dia di lagu terakhir kan video klip boleh. Sampai hari ini aku ngutang. Terakhir kita bisa lihat dia, Luna, ayo cepet lu juga kita harus ketemu dia. Luna, walaupun kita dicakar, dipukul sama orang-orang tersebut, kita ini terobos Lun. Ini terakhirnya kita ketemu dia, Luna, ayo kita terobos aja semuanya. Jadi di situ dengan lautan manusia itu ya, aku sama Luna cuma pegangan ya Lun. Bismillah Luna, terus kita cuma menyebut nama Allah terus. Kepergian almarhum Olga Syaputra juga membuat Jeng Ana, Umi Zubaidah, Habib Selon hingga Dokter Yunita yang pernah mengobati almarhum begitu terpukul. Tunggu curahan hati Jeng Ana hingga Umi Zubaidah sesaat lagi, tetap di Silet. Jeng Ana, salah satu orang yang sempat menjadi rujukan almarhum Olga berobat, mengungkapkan rasa penyesalan yang begitu mendalam. Tak hanya ditangisi kepergiannya oleh keluarga, sahabat, dan penggemar almarhum Olga Syaputra, tapi juga ditangisi oleh orang-orang yang pernah berjuang untuk menyembuhkannya dari sakit. Jeng Ana, Ratu Herbal Indonesia yang pernah turun tangan untuk mengobati Olga, merasa kecewa karena tak sampai selesai melakukan proses pengobatannya terhadap Olga. Dan kepada keluarga, Jeng Ana akan menyerahkan air zam-zam yang dulu sempat diminta almarhum, namun belum juga kunjung diambil hingga Olga dipanggil Sang Ilahi. Saya sedikit kecewa karena di sisi lain Olga tidak memberitahukan saya kalau Olga mencari pengobatan di luar dari pengobatan saya. Ya, saya akan menyerahkan air zam-zam ini untuk ibu dan bapaknya almarhum Olga supaya bagaimana
ini juga tetap bisa diminum untuk orang tuanya, dan ini pun juga bisa disiramkan di pusaran makamnya Olga sendiri. Umi Zubaidah juga menjadi orang yang diharapkan almarhum bisa menyembuhkan penyakitnya begitu terpukul atas kepergian almarhum Olga. Selain Jeng Ana, salah satu sosok yang juga ikut berjuang untuk menyembuhkan Olga dari sakit adalah Umi Zubaidah. Wanita yang sudah menganggap Olga sebagai anak kandungnya sendiri ini tampak begitu terpukul karena selama 1 tahun tak ada kabar sampai akhirnya Olga meninggal dunia. Air mata Umi Zubaidah pecah saat Umi Zubaidah melayat ke rumah duka. Bukan kehilangan lagi saya. Bukan kehilangan lagi, rasa gimana? Sudah setahun kan? Olga dirawat, kita nggak bisa lihat. Kalau bagi Umi terasanya udah puas sayang. Jam 1 malam juga dia datang, Umi buka pintu. Jam 1, jam 11, jam berapa aja Olga datang, Umi buka pintu. Dari doa, dari cara air doa nggak pernah putus, ini terus. Cuma penyesalan Umi itu nggak bisa lihat sayang. Di dalam 1 tahun dia dirawat di rumah sakit, Umi nggak bisa lihat, hanya mengantar doa. Ya Umi kita juga harap maklum. Kenapa ya nggak boleh dilihat gitu aja? Kenapa nggak bisa masuk? Bukan Umi aja. Dan selain Jeng Ana dan Umi Zubaidah, Habib Selon yang juga pernah berjuang mengobati Olga dengan menggunakan air putih yang telah didoakan. Sementara dokter Yunita juga sempat membantu menangani dan memonitor kesehatan almarhum hingga masih di rumah sakit Pondok Indah. Duka dan kesedihan kini menggelayuti orang-orang yang pernah berjuang membantu mengangkat penyakit almarhum. Kita juga harus menyadari juga bukan duka keluarga saja, tapi duka meninggalnya Olga untuk kita semua kan gitu. Iya, kadang-kadang kan Beb doain gue nih, pakai bacain air dong, bacain doa ratib apa selawat diminum, ya udah gitu aja. Ziarah keluar Batang, ajak ziarah ke Habib Ahmad Kuncung, kita ajak ziarah ke makam wali. Kemudian ya kita baca-baca Yasin di rumah ibu anak yatim. Terakhir di ruangan ICU RSPI sebelum berangkat menuju Singapura, saya sempat tadi sempat flashback ya. Dia apa namanya, pada kita di ruangan yang sama, terus dia mencari saya, dokter Yunita di mana, terus saya bilang saya di sini. Dokter, saya insya Allah sembuh ya, iya insya Allah. Olga yang ikhlas, yang sabar, semua penyakit datangnya dari Allah. Pokoknya yang sabar aja, seperti itu yang terakhir. Semoga anak Olga damai di sana, tenang di sisi Allah, mendapat tempat yang layak sesuai dengan amal yang dibawa. Amin ya Allah. Di usia 32 tahun, almarhum Olga Syaputra mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia. Kenangan akan almarhum yang tidak pernah meninggalkan sholat meski sedang bergelut dengan penyakitnya akan hadir sesaat lagi. Tetap di Silet. Selain sosok yang menghibur di layar kaca, almarhum Olga juga sosok artis yang rajin bersedekah ke anak yatim dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya Rabbi, beri kami cahaya penerang di gelapnya hati.
Sukses di dunia hiburan yang membuat hidupnya bergelimang harta kekayaan, almarhum Olga tak lupa berbagi. Selain mencoba membahagiakan keluarga, almarhum juga rajin bersedekah kepada anak-anak yatim. Selain itu, semasa hidupnya, almarhum juga tak meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan ketika penyakit menggerogoti tubuhnya, almarhum tetap berusaha menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Hati lupa, kadang terlena, mimpi dunia menggoda sang jiwa. Andai waktu memanggilku, berharap tersenyum di akhir masaku. Maafkanlah, ampuni diriku, hatikan memohon di kemahaanmu. Itu dia, saya terharu. Dan saya sempat menangis. Pada saat itu saya ingat bulan puasa. Habib, lu mau kemana? Jangan tinggalin gue dong sini gitu. Gue mau wudhu, mau sholat isya nih, gue belum sholat isya nih, belum terawih. Bib, gue mau ikut dong sholat tuh. Lantas saya wudhu, kelar wudhu, dia bangun dari tempat tidur, impus dia buka, dia wudhu, dia sholat, dia duduk di kursi roda. Itu satu kebanggaan buat saya. Manusia yang dalam keadaan menahan menderita penyakit yang dia sedang hadapi, antara maut dan sehat, tapi mereka sempatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau aku kesederhanaan, sholat, dia ngajarin aku sholat. Terserah di luar kita image seperti apa, tapi tetap kita harus bersyukur sama Allah bahwa ini semua ini kan karena Allah. Tapi tetap sampai di rumah lo tetap harus sholat, lo harus bagi waktu, setidaknya 5 waktu tuh harus lo berikan, itu kan pondasinya. Jadi dia ajarin aku banyak hal. Banyak sudah kenangan yang ditorehkan almarhum semasa hidup. Kepada rekan-rekan selebriti seperti Ayu Ting Ting dan Chika Waode, teman satu rumah susun dulu, almarhum kerap berbagi pengalaman. Kini tak ada lagi sosok yang selalu menghadirkan keceriaan, tak ada lagi sosok yang kerap berbagi pengalaman. Namun meski telah pergi, pelajaran-pelajaran kehidupan yang sempat diajarkan Olga tetap tersimpan abadi di hati keluarga dan para sahabat. Banyak banget deh dia ngajarin macam-macam, itu dia tadi. Jangan sombong, dia selalu bilang kayak gitu, jangan sombong. Terus jangan suka merendahkan orang gitu, karena kita nggak tahu nasib orang nanti gimana. Itu yang selalu dia kasih tahu ke saya gitu. Udah ikhlas, Mimi di atas sana, udah ikhlas. Mimi udah bahagia, Mimi udah nggak sakit lagi, Mimi udah bisa tersenyum lagi. Mungkin ini lagi nyanyi-nyanyi di sana. Ini jika ikhlas. Ya mudah-mudahan keluarga semua diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik yang Allah kasih buat Olga, dan yakin insya Allah Olga udah dikasih tempat yang benar-benar layak dan pastinya surga yang indah di sana. Almarhum Olga Syaputra kini telah mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia tepat di usia 32 tahun. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Kepergian almarhum di usianya yang masih relatif muda memang menyisakan duka bagi orang-orang yang ditinggalkan. Suratan takdir memang telah menuliskan perjalanan hidup almarhum sampai sini. Olga Syaputra kini telah pergi menghadap Sang Ilahi. Selamat jalan Olga Syaputra. Semoga amal dan ibadahmu diterima di sisi Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Amin ya robbal alamin. Yang paling saya ini itu anak di rumah maupun di TV gitu, maunya bercanda mulu memang itu. Ntar habis bercanda nih, ntar bapak mau beli apa? Enggak, ntar aja gampang. Orangnya tuh gampang banget. Jadi umpamanya ada adiknya yang paling disayang tuh namanya Uta. Itu kalau dia, Uta ntar kalau naik kelas minta apa? Sama orang bagus.
langsung beli. Saya ucapkan terima kasih kepada fan maupun masyarakat yang telah antusias kepada Olga Saputra. Terima kasih yang udah selalu sayang sama Yoga atau Olga. Terima kasih udah selalu support Olga selama Olga di dunia. Pokoknya Bang Billy sama keluarga, perwakilan keluarga Bang Billy minta doa-doanya yang tulus buat Olga Saputra. Mudah-mudahan Olga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilapangkan kuburannya. Pokoknya buat Yoga yang terbaik dari Bang Billy. I love you, Yoga. Kematian adalah bagian akhir hidup manusia yang dilewati semua orang. Dan kematian sejatinya memang tidak memandang usia, predikat hingga status seseorang. Karena kematian adalah kehendak dan ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Silet setiap hari mulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Come on, sabar sebentar, beri aku waktu untuk meninggalkan cinta lama yang masih bersamaku. Bukan maksudku untuk mempermainkan dirimu. Cobalah untuk mengerti keadaan ini, karena hanya kau yang bisa memahami semua ini. Sedih dan air mata tak dapat lagi ku tahan. Aku kan